Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Humaira Official. Hari ini kita akan berbahas tentang tips dan trik menjadi pengusaha sukses bersama narasumber kita yaitu Pak Haji Lestri, owner Naura Wedding, dan saya Sri Mulyana sebagai host. Sekarang saya sudah berada di Naura Wedding, yaitu yang berada di lokasi Tambelang, Bekasi. Kita akan bertemu langsung nih dengan Pak Haji Lestri dan akan mendapatkan tips dan trik untuk menjadi pengusaha yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Humaira Official. Alhamdulillah hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai trik dan tips menjadi pengusaha yang sukses bersama Pak Haji. Ya, sebelumnya kita kenal dulu dengan Pak Haji ya. Assalamualaikum Pak Haji. Alhamdulillah. Kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, kita perkenalan dulu ya dengan Pak Haji. Nama saya Haji Lestri. Umur sekarang 46. Tua. Ya, alhamdulillah. Wedding organizer gitu. Jadi di mana itu mencakup ya dari mulai perlengkapan pesta ya, dari tenda, terus kemudian prasmanan, terus kemudian juga mencakup pelaminan dan makeup gitu kan, dekorasi, semuanya itu kita kelengkapnya ada di situ semua. Jadi kita masuknya ke wedding organizer. Baik, pertanyaan selanjutnya, mengapa sih Pak Haji memilih bisnis wedding ini? Kan banyak ya bisnis-bisnis yang lain. Kenapa tertarik memilih bisnis ini dan sejak kapan dimulainya bisnis Naura Wedding itu? Sebenarnya sih saya kan memang basic saya itu orang kesehatan. Saya itu perawat ya. Saya perawat. Lulusan perawat tahun 97. Tahun 98 saya buka klinik. Terus sampai dengan kemarin sekitar 20 tahun lebih ya. Intinya di situ sih awalnya ya. Setelah panggung, orang tuh banyak yang sewa panggung, rata-rata bertanya pula, kok Pak Haji gak punya tenda sekalian gitu kan. Kan kalau misalkan panggung aja kan kita jarang gitu ya. Kalau tenda kan mungkin banyak yang butuh juga gitu. Sekalian saya untuk orang sewa panggung sekaligus sewa tendanya gitu. Oke lah kalau gitu saya coba lagi. Kita bikin tenda ya, kita rancang lagi ukurannya, kita pelajari lagi dari YouTube ya kan, dari internet tuh ukuran tendanya berapa gitu kan. Nah, jadilah tuh tenda akhirnya kan. Kita punya beberapa set ya, dari set yang lebarnya dari untuk lahan ini sempit ya, kecil cuma sekitar 3-4 meter kita ada, naik lagi yang lahan ini 5 meter juga ada, 8, 10, 14, sekarang sampai 20 meter lebarnya. Insya Allah kita ada lebarnya gitu, dari yang lebar yang biasa sampai yang insya Allah yang besar ada. Setelah itu pun saya masih panggung sama tenda. Ada lagi, sekalian aja Pak Haji satu paket kalau gitu, sama pelaminan, makeup gitu kan, sama dekorasi. Waduh, ya juga ya, cuma kan mesti biaya besar gitu kan. Ya hasil dari usaha tenda lagi, kita masukin lagi untuk bikin tenda, bikin pelaminan gitu, terus kemudian peralatan gitu kan. Nah itu pun pelaminan saya bikin sendiri juga. Jadi yang ada di sini galeri seperti ini, lemari, makeup gitu kan, nah, semuanya ini saya boleh bikin sendiri. Nggak beli. Saya ini lemari saya bikin dari mulai trick rack yang lebar-lebar itu,
saya potong-potong terus kemudian kita bikin jadinya itu Cermin ini juga sama. Ini untuk nikah juga saya bikin terus meja itu semuanya. habis ini perlu sapu nikah nih. Intinya saya orang tuh senang Senang kerja ya. gitu ya, senang bikinan gitu lah. Alhamdulillah, tapi ada manfaatnya juga gitu, dan orang bilang nilainya bagus juga ya hasilnya, seperti boleh beli gitu ya, bukannya boleh seperti bukan made in sendiri. Ke sini percetakan percetakan undangan. Jadi kan kalau orang misalkan apa namanya Iya mau sekalian ya. iya, jadi kita bikin undangan-undangan gini sekalian dia Ada suka duka ya Pak pasti ya. banyak. Kalau naik turun ya. Bahkan kalau yang nggak sanggup itu bahkan bisa mundur ya. Dan belum Nah, nikah belum nikah. Nah, Lagi udah pernah ngerasain belum itu maksudnya naik turunnya itu secara menyikapinya bagaimana, untuk tips buat teman-teman semuanya. sama 2017, 2018, 2019 itu alhamdulillah itu lancar aja tuh. Nah, setelah naik tahun baru 2020, nah itu kan wabah ya, wabah corona ya. Wah, jatuh bangun di situ benar-benar ya. Itu acara dari 20 yang saya tercatat tuh 21 acara ya. Cuma bulan Juli Agustus itu saya mestinya ada 21 acara. Juli Agustus 2 bulan itu ada 21 acara. Ya kalau misalkan seandainya jadi itu mungkin kita satu bulan itu bisa sampai 70 jutaan waktu itu ya, bulan Juli Agustus setelah lebaran gitu kan. Tips dan trik dalam usaha agar tetap bertahan istiqomah gitu Pak Eki. Ya. Nggak akan gitu. Jadi ya itu, jadi kita menguasai dulu usaha atau bidang apa yang kita kerjakan ya, atau itu kita menjalani ya. Terus yang kedua, kita mencintai itu. Mencintai maksudnya ya seneng lah mau usaha itu. Kalau udah seneng, kita mau ngerjain sampai larut malam, sampai pagi lagi juga kan itu ya. Iya. Nah, jadi kalau kita mencintai apa yang kita usaha yang kita kerjakan, insya Allah akan lebih bertahan gitu kan. Seperti itu. Nah yang ketiga memang nggak kalah pentingnya itu ya memang jangan hanya satu usaha itu. Soalnya apa? Seperti tadi dibilang kan wedding untuk masa pandemi ini itu kan parah gitu kan, terpuruk banget ya, terpuruk. Nah di saat terpuruk kita kan tetap harus ngasih gaji karyawan gitu kan, mesti juga untuk kehidupan keperluan kita sehari-hari juga kan harus ada. Nah itu makanya jangan hanya satu usaha, intinya di situ. Akhir yang paling utamanya yaitu ya kita tetap, walaupun kita pinter banget, walaupun kita kasar rajin lah gitu ya, tapi kalau misalkan Allah belum berkehendak ya tetap aja kita berusaha ini, usaha itu, usaha ini, usaha itu gitu kan. Nah kita kalau misalkan Allah belum memberikan gitu kan, nah, belum berkehendak ya akan susah. Nah saya juga kadang saya sama istri itu punya tipsnya gini, kalau kita pengen maju, usaha pengen maju, jangan jauh dari Allah. Kalau saya begitu. Jadi kita semuanya apapun yang kita kerjakan ya itu semuanya kan atas kehendak Allah gitu kan. Allah ngasih ke anak buah lewat kita gitu kan. Nah, jadi bukan kita loh yang punya uang langsung ngasih ke itu, enggak. Allah yang menitipkan rezeki dia lewat kita kayak gitu. Itu makanya usaha kita tuh jangan sampai baru sekali jatuh udah langsung ya gimana nih, udah nggak bisa lagi, nggak mau coba lagi. Wah jangan gitu kan. Siapa tahu yang kedua masih gagal, ketiga masih gagal, mungkin itu memang lagi Allah lagi uji tuh ya, lagi buat coba gue uji gitu kan. Nah ternyata dia lolos nih ujiannya, pas ketiganya baru Allah kasih rezekinya yang tanpa sangka.
Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berbincang-bincang dengan owner Naura Wedding, sudah dikasih tips dan triknya juga. Yang terpenting tadi yang pertama tuh kalau kita mau membangun usaha, yang pertama itu kita harus menguasai usaha tersebut. Lalu yang kedua mencintai usaha tersebut, dan juga yang ketiga kita jangan berdiri dalam satu bidang ya, satu bidang usaha harus ada usaha. Yang terakhir yang paling penting itu kita jangan jauh-jauh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang itu segala sesuatu yang kita lakukan itu kan atas izin Allah ya tadi ya. Betul. Jadi kita tetap minta selalu sama Allah agar apa yang kita jalani semuanya itu karena Allah. Gitu. Oke, jazakumullah khairan kasih. Semoga usahanya lancar. Terus kita yang belum punya usaha bisa punya usaha. Ya, semangat bisa kok. Nah, untuk teman-teman yang mau tertarik untuk melihat Naura Wedding